warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juliani dengan NIM 12210322557, mahasiswa UIN Suskaryo Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya dan teman-teman saya melakukan observasi di Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Irawati. Yuk ikuti kegiatannya. Perkenalkan, nama saya Joko Pamungkas. Kami dari mahasiswa UIN Suskaryo Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi manajemen Islam. Nah, kedatangan ke sini kami ingin melakukan observasi tentang manajemen pengelolaan kelas di SMK Muhammadiyah. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Ibu. Baik, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sari Antoinesti. Baik, baik, mungkin pertanyaan pertama, Bu, di SMK Muhammadiyah ini dalam satu kelas itu berapa siswa? Oke, untuk pertanyaan pertama, dalam hal ini pertanyaan pertama kita adalah siswa ya. Satu kelas. Jumlah siswa di kelas itu kalau kita pukul rata semuanya atau standar dari dinas itu 35 siswa dalam satu kelas full muatan. Namun mungkin ada beberapa kelas yang kita punya misalnya jurusan TP itu masih ada yang di bawah 20. Mungkin ada yang 30 tapi belum mencapai 30. Intinya totalnya itu 30 per kota. Jadi dalam satu kelas kemungkinan 36. Untuk pertanyaan kedua, Bu, apakah seluruh guru ini mempersiapkan bahan belajar sebelum berlangsungnya kegiatan mengajar? Dimana ke sekolah dan ketika kita sudah menjadi guru, semuanya pasti kita persiapkan dulu sebelum kita memasuki kelas. Apalagi ini kita sekolah adalah pusat keunggulan, baik memang harus kita. Yang ketiga, Bu, apakah ada evaluasi terkait proses kegiatan belajar yang berlangsung? Kalau ibu pribadi dan secara umum pasti ada, namun mungkin tergantung dari guru masing-masing dengan metode dan cara dia. Ada kalanya guru mengadakan evaluasi di pertemuan pertama. Ada hasil evaluasi seperti itu, kemudian mungkin kita semester pertengah semester mungkin ada evaluasi, kemudian nanti di akhir. Tapi efektifnya kalau ibu pribadi setelah kita menjelaskan, anak kita tes, langsung kita evaluasi. Menurut itu. Oke, langsung ada tes setelah dikasih materi. Dan terima kasih informasi kepada kami. Semoga bermanfaat. Semoga dengan pertanyaan tadi membuka kuliah. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dwi Juliani. Kami dari UIN Suskaryo, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih atas waktu Ibu. Di sini dengan Ibu siapa? Saya Farah Aprilia. Kebetulan pada saat ini saya diamanahkan sebagai humas SMK Muhammadiyah 3 Terpadu. Baik, Bu, terima kasih. Di sini kami akan melakukan observasi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Yang pertama itu, Bu, bagaimana hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar? Apakah ada kendala? Ini hubungan antara SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru dengan lingkungan sekitarnya itu sangat baik, alhamdulillah. Kita juga berada di lingkungan masyarakat yang terdiri dari masyarakat yang heterogen tentunya. Jadi sekolah juga terus bersinergi dengan masyarakat karena yang namanya sekolah tentu butuh support dan dukungan dari masyarakat. Berarti memiliki hubungan baik Ya, insya Allah sejauh ini belum ada kendala. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, Bu, adakah program yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat?
Ya tentu saja, karena SMK itu adalah salah satu sekolah kejuruan yang tentu butuh dukungan dari masyarakat, karena masyarakat di sini kan tentu banyak heterogen ya. Masyarakat di sini ada dunia usaha dan dunia kerja serta industri, kemudian ada memang masyarakat di lingkungan sekitar sekolah, kemudian ada masyarakat dalam bentuk orang tua atau wali siswa. Nah itu tentu banyak program sekolah yang dilakukan untuk untuk meningkatkan kompetensi baik itu siswa ataupun guru yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Salah satu programnya itu yaitu melaksanakan kerjasama atau MOU dengan masyarakat baik itu dari dunia usaha, dunia industri maupun dengan perguruan tinggi negeri dan swasta. Itu salah satu program itu MOU ya Bu. Kemudian apakah sekolah memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga Bu? Ya tentu saja, karena kami berasal dari SMK yang dimana setiap tahunnya itu program sekolahnya setiap siswa pada tingkatan kedua itu melaksanakan prakerin atau magang industri. Nah tentu pelaksanaan prakerin atau magang industri ini dilaksanakan di perusahaan-perusahaan dan dunia usaha dan dunia kerja. Nah itu tentu sekolah juga harus terus bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada siswa. Kemudian Bu, apakah di SMK Muhammadiyah ini ada program pertukaran pelajar? Sejauh ini sebenarnya setiap SMK itu pasti ada programnya, tapi untuk saat ini memang belum dari SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru kami belum ada melaksanakan pertukaran pelajar atau student exchange, itu belum. Kemudian yaitu pertanyaan terakhir, apakah humas sekolah memiliki strategi dalam membentuk citra yang baik untuk sekolah? Ya tentu saja, humas itu adalah penghubung atau fasilitator yang hubungkan antara sekolah dengan masyarakat atau dunia sekitarnya. Tentu juga humas harus menjaga bagaimana caranya supaya sekolah itu memiliki citra yang baik. Salah satunya itu dengan adanya promosi, kemudian juga memberikan informasi-informasi tentang perkembangan sekolah itu melalui sosial media, baik itu website sekolah, akun-akun sosial media seperti Instagram, kemudian WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama dan bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Iksanuddin. Saya dari Universitas Uinsuska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, dengan Bapak siapa? Terima kasih, Ananda Ihsan dari Uinsuska ya? Iya Pak. Uinsuska. Pertama sekali tentu kami ucapkan ribuan terima kasih telah meluangkan waktu untuk berkunjung ke SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru. Ini tak lain tak bukan, memang sebetulnya sekolah Ihsan sendiri. Iya. Karena Ihsan juga alumni dari SMK Muhammadiyah 3. Iya. Alhamdulillah, itu tandanya semakin hari semakin maju SMK Muhammadiyah 3. Jadi alumni itu menyebar di perguruan tinggi di mana-mana, khusus di daerah Pekanbaru. Salah satunya adalah Uinsuska Riau. Maka dari itu tentunya kami atas nama sekolah mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan Ihsan dan kawan-kawan untuk melakukan observasi ke sekolah kita ini. Tentunya kami beri ruang dan waktu yang seluas-luasnya. Apa yang bisa ditanyakan dan apa yang bisa kami jawab, insya Allah kami jawab. Silakan Ihsan. Saya ingin mengobservasikan terkait dengan pengelolaan peserta didik, yaitu bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru SMK Muhammadiyah ini dan apakah ada kuota dalam penerimaan tersebut, Pak? Dan berapa jumlahnya? Donasi seleksi. Langsung saya sana ya. Penerimaan peserta didik untuk tahun ini alhamdulillah kebetulan sewaktu Ananda dan Kak Ihsan dan kawan-kawan datang ke sini adalah memang dalam keadaan menerima siswa baru atau PPDB. Alhamdulillah kita melaksanakan PPDB itu melalui yang pertama dulu tentu bermacam promosi sekolah. Ada promosi secara langsung melalui guru turun ke sekolah STP sederajat, ada melalui promosi yang namanya online atau menginformasikan kepada sekolah melalui media sosial, media masyarakat,
tentunya tidak terlepas dari mulut ke mulut, yaitu dari orang tua, dan juga tentu tidak terlepas juga dari alumni yang menyampaikan mengenai keberadaan sekolah kita ini kepada adik-adik kelasnya yang SLTP sederajat. Kemudian kita menerima siswa ini sudah dimulai dari Desember tahun 2022. Sekarang sudah Juni 2023. Sudah berjalan gelombang kedua, dan insyaallah gelombang kedua ini juga nanti akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Alhamdulillah, kalau kuota kita ini memang ada terbatas kuotanya. Terbatas maksudnya itu tentu tergantung juga dengan daya tampung lokal yang ada. Yang pertama, kita sesuai dengan rencana kita akan menerima siswa itu lebih kurang 400 orang. Ya, 400 orang lebih kurang dengan 6 jurusan yang ada di sini. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 Juni sudah lebih separuh terpenuhi kuotanya. Tentunya ini kembali kami sampaikan tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita yang mau menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita ini. Sekolah kita adalah sekolah Muhammadiyah, dan kita tahu semua Muhammadiyah itu memang kita identik dengan pendidikan agama Islam. Tentunya yang bersekolah ke sini tentunya ingin anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Tentunya selepas dari sini berguna bagi bangsa, agama, terutama kedua orang tua dan masyarakat sendiri. Jadi daripada itu kami pesan juga kepada dan kawan-kawan semua, kalau ada adik-adiknya yang mau melanjutkan SLTA silakan datang ke SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Insyaallah di sini kita tidak terfokus dengan berapa yang harus dibayar rumah. Ya, kita memang ada budgetnya berapa dibayar uang masuknya sesuai dengan brosur yang diedarkan. Itu selalu kita mengutamakan keadaan masyarakat. Kalau masyarakatnya memang punya rezeki yang lebih, silakan dilunasi langsung. Tapi kalau memang keadaan keuangan terbatas, boleh diangsur. Ya, tidak dipatok harus lunas, tidak. Yang penting sesuai dengan misi Muhammadiyah, mencerdaskan anak bangsa. Yang penting anak-anak Indonesia itu sekolah. Ya, tidak bisa lulus di negeri, tidak masuk ke swasta lain, masuk ke Muhammadiyah. Insyaallah kita tampung. Di sini sesuai dengan misi kita mencerdaskan anak bangsa, tidak ada istilahnya anak-anak yang tidak sekolah. Ya, siapapun boleh sekolah sini, baik itu Muslim maupun non Muslim, tidak terbatas. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Kami di sini ingin menanyakan tentang kurikulum sekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Figen Raffi dan rekan saya Dewi Wulandari. Boleh tahu dengan ibu siapa? Saya dengan Cici Pramita di bagian kurikulum. Ibu langsung saja Bu pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu kurikulum apa yang digunakan di SMK Muhammadiyah ini? Baik, untuk di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru ini kita ada menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama untuk kelas 10 itu kita menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk kelas 11 dan 12 itu kita masih menggunakan kurikulum 2013 revisi. Baik, makasih Bu. Terus apakah sekolah SMK Muhammadiyah ini siap menerapkan kurikulum Merdeka, Bu? Alhamdulillah kita sudah melaksanakannya selama 1 tahun ya. Sebelumnya kita itu diberi pembekalan terlebih dahulu karena kita alhamdulillah dipercaya sebagai sekolah pusat keunggulan. Jadi di sana ada dibekali guru dan karyawannya itu berbagai macam pelatihan yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Jadi alhamdulillah insya Allah sudah siap melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun kedua. Terus ada berapa kejuruan yang ada di SMK Muhammadiyah ini? Untuk tahun ini kita ada 6, kita belum buka jurusan baru, masih ada TKR, jurusannya Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, kemudian Teknik Pemesinan, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, kemudian satu lagi ada di jurusan Teknik dan Komputer Jaringan, jadi ada 6 jurusan di sini. Baik, selanjutnya saya memberikan sedikit pertanyaan. Yang pertama itu apa saja mata pelajaran yang dipelajari siswa di sekolah ini? Oke, untuk mata pelajaran karena kita di sini kita SMK ya, jadi ada mata pelajaran umum itu seperti bahasa Indonesia misalnya. Terus ada lagi nanti seni budaya, sejarah Indonesia, terus ada lagi mata pelajaran kejuruan. Nah, untuk
kurikulum Merdeka itu bahasa Inggris dan matematika itu termasuk ke dalam pelajaran kejuruan, berbeda dengan kurikulum 2013. Kalau dulu itu termasuk mata pelajaran umum. Terus nanti ada juga mata pelajaran sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing di jurusan masing-masing. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu berapa hari siswa melakukan pembelajaran? Kemudian dimulai dari jam berapa dan sampai jam berapa siswa belajar di sekolah? Untuk SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru itu kita sistem belajarnya full day dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu dimulai dari pukul 7 sampai pukul 16 WIB. Jadi nanti kita sholat zuhur dan asyar berjamaah dulu, baru siswa-siswinya pulang. Kemudian di hari Sabtu itu diisi nanti dengan ekstrakurikuler jika ada siswa yang berminat. Baik Bu, terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mbak Huda Media. Kami semua berasal dari Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Adapun maksud dan tujuan kami di sini, kami akan berkonsultasi dan ingin pembicaraan Bapak terkait mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Sebelumnya boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Oke, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infak Sirin. Saya di sini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana di SMK Muhammadiyah. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana pemilihan lahan dan sekolah di SMK Muhammadiyah di sana? Ya, oke. Untuk kepemilikan lahan itu Muhammadiyah itu seluruh Muhammadiyah itu dikelola oleh pimpinan pusat Muhammadiyah atau perserikatan. Jadi lahannya semuanya itu milik perserikatan Muhammadiyah. Sifatnya udah SHM, sertifikat hak milik. Jadi nasional. Oke. Nomor 2. Selanjutnya apa saja prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah ini dan bagaimana pengelolaannya Pak? Oke. Prasarana misalnya apa contohnya? Prasarana mungkin bisa dilihat dari kayak seperti gedungnya, kemudian kelas-kelasnya, kursi. Jadi gedung-gedung di sini di sekolah ini sebelumnya kita tahu dulu ya, SMK Muhammadiyah 3 ini memiliki 6 jurusan ya. 6 jurusan. Yang pertama ada jurusannya namanya Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, yang kedua Teknik Bisnis Sepeda Motor, yang ketiga ada Teknik Permesinan, yang keempat ada Teknik Komputer Jaringan, yang kelima ada ADP ya, Administrasi Perkantoran ya. Yang keenam akuntansi ya. Hafal ya. Seluruhnya alhamdulillah sekolah ini memiliki fasilitas ya, ada ruang kelas atau ruang belajar, kemudian ada ruang praktek yang semuanya dikelola langsung oleh sekolah. Ya. Lanjut. Terus apakah sarana prasarana di sini sudah memenuhi kebutuhan? Oke. Alhamdulillah SMK Muhammadiyah 3 ini salah satu SMK pusat keunggulan di Provinsi Riau. Jadi SMK pusat keunggulan ini sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap karena diberi bantuan oleh pemerintah. Jadi alhamdulillah untuk jurusan Teknik Kendaraan Ringan itu sekolah sudah memiliki standar industri. Jadi selain itu kami juga di jurusan lain sudah mulai berusaha juga melengkapi dengan sarana prasarana yang sesuai dengan industri, karena SMK ini standarnya itu harus sama dengan industri apa yang ada di perusahaan. Contoh bengkel sepeda motor, bengkel mobil itu sama sarananya dengan di dialer sana. Jadi untuk sarana prasarana insya Allah untuk SMK Muhammadiyah ini sudah cukup lengkap. Ya, karena untuk kita perlu diketahui untuk di Pekanbaru ini ada 3 SMK pusat keunggulan. Yang pertama untuk jurusan otomotif, yang pertama itu ada SMK Muhammadiyah 1, yang kedua SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru, yang ketiga ada SMK Telkom. Jadi salah satunya kita yang cukup lengkap di Pekanbaru. Oke, lanjut. Selanjutnya, bagaimana nih Pak cara mengatasi apabila ada kekurangan dana dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah? Oke. Untuk pembiayaan sekolah itu di sini SMK Muhammadiyah 3 itu ada 3 pembiayaan sumber pembiayaan. Yang pertama itu ada namanya SPP ya, atau apa namanya?
SPP iuran dari siswa. Yang kedua namanya BOSNAS. BOSNAS itu ini bantuan operasional sekolah dari pemerintah, BOSNAS nasional sifatnya. Yang ketiga ada BOSDA. Bantuan operasional sekolah dari pemerintah provinsi. Jadi untuk pembiayaan semuanya insya Allah sudah tercover. Jadi kalau misalnya kita ingin menambah mencari bantuan yang lain, itu pandai-pandai atau harus mencari informasi di pemerintah baik tingkat provinsi kemudian di nasional, karena kita sifatnya sekolah ini bantuannya semuanya tersistem di Dapodik yang disebut dengan Takola. Jadi misalnya kalau kita mengajukan permohonan bantuan, misalnya alatnya mesin jemput, kita mengusulkan atau membuat proposal ke kementerian langsung. Jadi kalau untuk pembiayaan 3 tadi, saya rasa itu sudah cukup. Lanjut. Yang terakhir, layanan khusus apa saja yang diberikan dari Sekolah Muhammadiyah ini kepada siswa? Layanan khusus maksudnya? Oke, BK. Ya, ada bimbingan konseling, ada sarana olahraga ya, ada lapangan bola, kemudian ada lapangan futsal, lapangan basket ya, voli. Kemudian di sini juga ada UKS, kemudian tempat ibadah sholat seperti masjid, ada kantin, kemudian apa lagi yang untuk sekolah? Ya, perpustakaan ada. Mungkin itu. Ada lagi mungkin nggak yang nampak? Di sini ada ya. Mungkin sarana parkir mungkin ada juga mungkin kan? Iya Pak. Iya. Mungkin itu saja mungkin. Ada lagi mungkin? Baik, Pak. Terima kasih atas. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kami. Ya. Saya perkenalkan diri dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadesti Nasution. Kami dari Universitas Winsus Karyau. Di sini saya izin bertanya ya Bu kepada Ibu. Dan sebelum saya bertanya, lebih enak kita perkenalan dulu ya Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Bu Isda. Oke, saya ingin bertanya tentang pengelolaan biaya pendidikannya nih Bu. Nah, dari mana saja sih sumber dana yang diperoleh SMK Muhammadiyah ini? Sumber dananya pasti kan dari siswa, uang masuknya, SPP-nya juga ada di sini, ada kewajiban tahunan namanya. Ya, dari situ sumbernya. Sumbernya itu dari siswa semua. Dari siswa. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pengelolaan dana tersebut? Pengelolaan dana itu kan kita kan setiap tahunnya ada RKS. RKS itu udah ada uang masuknya berapa, pengeluarannya berapa. Jadi udah ada rinciannya. Apa aja pos-pos yang mesti kita keluarkan per TP itu. Sekarang ini TP-nya TP 22, 23 itu udah ada. Pos-posnya udah ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah transparan kepada orang tua atau wali siswa gitu? Transparan semuanya. Kita kan semua nanti juga di akhir tahun juga nanti di akhir TP itu diaudit. Terus ada apa tidak biaya siswa yang diberikan kepada siswa, dan beasiswa apa saja yang diberikan gitu? Beasiswanya kayak PIP itu beasiswa juga, ya kan. Terus di sini juga ada kayak semacam lazismu, ada bantuan juga, ada juga bantuan dari dana posnya untuk bagi siswa yang nggak mampu. Tergantung juknis yang ada pada saat itu. Ketika juknisnya dihapuskan, berarti nggak ada. Gitu. Baik, terima kasih ya Bu atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk kami. Terima kasih juga Bu atas waktunya. Sama-sama.